Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di pagi yang baru ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan yang setia. Apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tetap baru setiap pagi. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran indah dari kitab Mika, bahwa pemulihan sejati hanya datang dari kasih dan belas kasihan Tuhan. Firman-Nya tertulis dalam Mika 7 ayat 18-20. Dan marilah kita mendengarkan dengan hati yang terbuka. Mari kita membaca dari Mika 7 ayat 18-20. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka untuk seterusnya, sebab Ia berkenan kepada kasih setia. Ia akan kembali menyayangi kita, menginjak-injak segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Engkau akan menunjukkan setia kepada Yakub dan kasih setia kepada Abraham, seperti yang Kau janjikan kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sahabat terkasih, di ayat tersebut dikatakan, siapakah Allah seperti Engkau? Pertanyaan ini bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi sebagai bentuk kekaguman dan penyembahan. Di tengah dunia yang penuh kegagalan dan pengkhianatan, Tuhan menunjukkan bahwa Dia berbeda. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia mengampuni, Dia mengasihi, Dia memulihkan. Sahabat, kalau saat ini sedang merasa gagal, jauh dari Tuhan, atau hancur oleh keputusan masa lalu, mari kita ingat, Allah kita bukan hanya hakim, tapi juga penebus. Ia tidak bertahan dalam murka untuk seterusnya. Terkadang kita mengira Tuhan marah terus kepada kita, tapi ayat ini menegaskan, murka Tuhan ada batasnya, kasih setianya tidak. Kalau saat bangun pagi ini dengan perasaan tertuduh, terbebani oleh rasa bersalah, Tuhan ingin kita tahu, Dia rindu memulihkan. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia berkenan kepada kasih setia. Tuhan senang mengasihi. Dia rindu memeluk dan menerima kembali anak-anaknya yang hancur dan datang dengan hati yang tulus. Ia akan menyayangi kita. Tuhan tidak berhenti di pengampunan, Dia juga menyayangi. Kata ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan konsep legalistik, tapi kasih yang penuh perasaan, penuh kerinduan untuk membangun kembali yang hancur. Mungkin ada bagian dari hidup kita yang rusak, relasi, keluarga, panggilan, pelayanan, atau bahkan diri kita sendiri. Tuhan tidak menyerah. Firman ini berkata, Ia akan kembali menyayangi kita. Artinya, pemulihan itu bukan masa lalu, tapi janji hari ini dan masa depan. Ia akan menginjak-injak kesalahan kita. Tuhan tidak menyimpan catatan dosa untuk dihukum nanti. Dia menghancurkannya. Dia melemparkannya ke dalam tubir-tubir laut. Tubir laut adalah tempat terdalam, tak terjangkau manusia. Itulah gambaran bagaimana Tuhan menghapus dosa kita. Tidak diingat-ingat lagi, tidak diungkit-ungkit lagi. Sahabat, kalau Tuhan sudah mengampuni, mengapa kita masih menyiksa diri sendiri? Biarkan kasih karunia Tuhan mengangkat kita hari ini. Engkau akan menunjukkan setia kepada Yakub. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya.
Dia setia kepada umatnya dari zaman ke zaman. Dan hari ini Tuhan yang sama masih bekerja. Dia yang setia kepada Abraham dan Yakub, setia juga kepada kita. Pemulihan bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan setia. Sahabat terkasih, pemulihan bukan berarti semua luka langsung hilang atau semua masalah selesai. Tapi pemulihan adalah perjalanan bersama Tuhan yang terus mengampuni, menyayangi, dan membentuk kita kembali dengan tangan kasih-Nya. Hari ini, terimalah pemulihan itu. Mulailah pagi ini dengan iman baru. Tuhan tidak menyerah atas hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang pagi ini dengan hati yang mungkin penuh beban dan luka. Tapi kami percaya pada firman-Mu. Engkau mengampuni, Engkau menyayangi, dan Engkau memulihkan. Buanglah semua rasa bersalah yang menjerat kami, dan penuhi kami dengan damai dan pengharapan baru. Bangun kembali bagian hidup kami yang runtuh, dan bentuk kami kembali sesuai rencana-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini ya, agar lebih banyak orang dipulihkan dan memiliki pengharapan dari firman Tuhan. Sampai jumpa besok pagi di renungan selanjutnya, karena setiap pagi selalu ada kasih karunia baru. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.